Renungan Hari Rabu 14 Desember 2022, Pekan ketiga Advent Tahun A. Pesta peringatan Santo Yohanes dari Salib. Kebenaran yang dibawa kepada Yohanes tentang siapakah Yesus. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 45 ayat 6b sampai 8, ayat 18 sampai 21. Ayat 21b sampai 25, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Saudara-saudariku terkasih, seorang tokoh pejuang kebenaran akan senantiasa komitmen dalam tugas pelayanannya. Ia akan sungguh-sungguh mengorbankan dirinya untuk misi perutusan itu. Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk menjadi perintis kedatangan Yesus Kristus. Dia sangat komitmen dalam tugas perutusannya. Ia sangat konsisten mempersiapkan kedatangan Yesus dengan seruan kenabian yang memancing orang untuk datang dan mempersiapkan dirinya dalam menantikan kedatangan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan yang dikisahkan Lukas menampilkan Yohanes yang kelihatan agak bingung dan juga terkesan dengan pewartaan yang mulai digencarkan oleh Yesus Kristus. Maka Yohanes membutuhkan jawaban kepastian tentang segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus dan sangat menakjubkan. Maka sikapnya adalah ia memerintah murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus sangat menghargai sikap Yohanes Pembaptis pendahulunya. Maka ia memberi jawaban, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang tuli, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara-saudariku terkasih, jawaban Yesus ini menekankan bahwa para murid Yohanes harus mewartakan kebenaran yang mereka lihat dan dengar. Mereka tidak boleh membalikan fakta atau bersaksi palsu kepada Yohanes Pembaptis. Hal lain yang ditekankan oleh Yesus adalah perbuatan kasih Allah yang tampak secara nyata dalam diri orang-orang yang sungguh menderita, tertekan, yang dilakukan oleh utusan Allah, hanya oleh anak Allah, yakni orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Hanya inilah yang dilakukan oleh Yesus sendiri sebagai utusan Allah. Saudara-saudariku terkasih, dan lebih lanjut juga Yesus mau memberikan pesan bahwa Yohanes harus tetap teguh menghadapi tantangan itu dan tidak boleh cemas. Karena apa? Karena misi Yohanes dilanjutkan oleh Yesus. Yohanes dan murid-murid harus menerima dan percaya akan pewartaan dan karya keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Maka Yesus tegas mengatakan dalam pesan terakhirnya, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Yesus mengajak Yohanes untuk tidak kecewa dan mempersiapkan dirinya untuk menerima sabda Yesus, menerima pribadi Yesus, dan mendukung karya pelayanan Yesus. Saudara-saudariku, Advent adalah saat kepastian bagi kita. Apakah saat ini kita sungguh-sungguh mempersiapkan kedatangan Kristus atau kita mempersiapkan hal lain?
Fokus perhatian kita saat ini adalah persiapan batin, sikap pertobatan batin. Kita juga seperti Yohanes Pembaptis diantar oleh Yesus untuk melihat, untuk mendengar karya besar Allah. Kita mau disucikan dari kelumpuhan kita, kebutaan hati, ketertutupan hati kita, segala jenis kekustaan kita, untuk mendengar sabda Allah dengan baik, kabar sukacita yang dibawa oleh Yesus. Mari kita memberi waktu dan kesempatan untuk mengenal dan mengimani Yesus secara baik dan benar. Dan semoga kita senantiasa berbahagia dan tidak menolak kedatangan Yesus Kristus di tengah-tengah kita. Santo Yohanes dari Salib, doakanlah kami.